Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama hadis yang ke-29, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau. Mungkin langsung saya baca karena waktunya sudah terlambat. Di sini tadi selesai salat Isya jam 8 ya. Beliau mengatakan rahimahullah, al-haditsu at-tasi' wal 20, hadis yang ke-29, an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mu'adz ibn Jabal, semoga Allah SWT meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata, yaitu Mu'adz, dan Mu'adz bin Jabal adalah seorang ulama di antara ulama-ulama sahabah. Pernah diutus oleh Nabi SAW ke Yaman sebagai seorang da'i. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Kabarkan kepadaku, ajarkanlah diriku sebuah amalan yang memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk mencari ilmu, sehingga mengatakan kepada Nabi SAW perkataan ini, dan semangat mereka untuk mempelajari kebaikan, dan kebaikan tersebut diketahui, dipelajari untuk diamalkan, sehingga dengan amalan tersebut dia bisa masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka. Ini adalah tujuan kita menuntut ilmu. Kita ingin mengamalkan, dan dengan amalan tersebut kita berharap kita bisa masuk ke dalam surga, dan kita berharap semoga kita dijauhkan dari neraka. Ini adalah menunjukkan bagaimana keikhlasan dalam mencari ilmu, keikhlasan di dalam beramal, bukan karena dunia, bukan karena ingin dipuji. Tujuannya adalah ingin masuk ke dalam surganya Allah SWT, menuntut ilmu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena dengan berilmu barulah dia bisa beramal. Bagaimana dia bisa beramal dengan amal yang benar kalau dia tidak menuntut ilmu? Jangan sampai tujuan seseorang mencari ilmu hanya untuk ilmu saja, cuma ingin mengetahui saja. Jadikanlah tujuan kita menuntut ilmu adalah mengamalkan. Seorang Mu'adz bin Jabal, dan beliau adalah seorang ulama ya. Dan ini menunjukkan tentang keilmuan beliau, keikhlasan beliau. Dan ulama yang sebenarnya yang seperti ini, yang ilmu mereka menggiring mereka untuk beramal saleh, bertanya kepada Nabi SAW, kabarkan kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Kenapa menginginkan surga? Karena surga
adalah negeri kenikmatan yang disifati oleh Allah SWT. Dia adalah khair. Dia lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Bagaimanapun kita melihat, mendengar, merasakan kenikmatan yang ada di dalam dunia ini, maka itu sangat kecil, sangat rendah dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Tidak ada bandingannya. Kemudian Allah SWT juga mensifati kenikmatan di dalam surga ini adalah kenikmatan yang kekal selamanya. Kalau sudah masuk ke dalam surga, maka seseorang selamanya berada di sana, tidak akan dikeluarkan oleh Allah SWT dalam keadaan nikmat tersebut. Kekal selamanya. Tidak ada di sana titik akhir. Terus dia berada di dalam surga. Terus dia di dalam kenikmatan. Maka bagaimana seseorang tidak menginginkan kenikmatan yang demikian sifatnya? Lalu bagaimana seseorang mendahulukan kenikmatan yang sementara di dunia ini dengan mengorbankan kenikmatan yang selamanya dan lebih banyak, lebih besar daripada kenikmatan dunia ini? Kalau memang kita punya akal, kalau memang kita mengaku dirinya adalah seorang yang berakal, tentunya orang yang berakal mendahulukan kenikmatan yang lebih besar dan kekal daripada kenikmatan yang sangat kecil dan dia sebentar lagi akan berpisah dengan orang tersebut. Wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari neraka, negeri siksaan, negeri yang isinya adalah azab, yang seandainya kita pernah mendengar, melihat atau bahkan merasakan azab dan juga siksaan di dunia ini, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan yang ada di dalam neraka. Disebutkan dalam hadis yang paling ringan azabnya di sana adalah orang yang dipakaikan sendal dari neraka kemudian mendidih apa yang ada di dalam kepalanya. Itu yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan yang lebih keras daripada itu? Maka tidak heran kalau seorang seperti Mu'adz bin Jabal dan juga para sahabat dan juga orang-orang yang soleh, para anbiya, mereka sangat takut dengan neraka dan memiliki keinginan yang besar, cita-cita yang besar untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Jadi menunjukkan bahwasanya ikhlas jangan diartikan ikhlas berarti beramal tidak ingin surga, atau beramal bukan karena takut dari neraka sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Menganggap bahwasanya kalau orang beramal ingin surga berarti nggak ikhlas. Orang beramal karena takut dari neraka berarti tidak ikhlas. Ini pemahaman yang keliru. Buktinya apa di sini? Ya, seorang sahabat Nabi SAW meminta kepada Nabi SAW sebuah amalan yang bisa menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga dan jauhnya dia dari neraka. Ikhlas itu adalah ketika seseorang beramal memohon, meminta pahala dari Allah. Itu namanya ikhlas. Ketika dia beramal untuk masuk ke dalam surga, berarti dia ikhlas karena dia meminta pahala dari Allah. Yang memberikan surga adalah Allah. Ketika dia beramal karena takut dari neraka, maka itu juga ikhlas karena dia meminta pahala tersebut dari Allah SWT. Kapan disebut tidak ikhlas? Ketika dia beramal karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin dipuji oleh manusia. Bahkan para nabi alaihi wassalatu wassalam
Mereka ketika beramal tujuannya adalah ingin mendapatkan surga dan jauh dari neraka. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya, waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku ya Allah termasuk orang-orang yang mewarisi jannatun na'im, mewarisi surga. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku dari neraka. Itu Nabi SAW. Apakah kita katakan Khalilullah Ibrahim dan Khalilullah Muhammad SAW boleh tidak ikhlas di dalam beramal? Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka adalah orang yang paling ikhlas, dan mereka adalah pemimpin wali-wali Allah, dan ternyata mereka meminta kepada Allah SWT surga dan berlindung dari neraka. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya yang namanya amal soleh itu adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah. Amal soleh itu adalah sebab. Dan dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian kerjakan, dengan sebab apa yang kalian lakukan di dunia. Berarti masuk ke dalam surga adalah sebab masuknya, adalah beramal soleh adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Maka banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan beramal soleh. Ingin masuk surga, maka kita harus mengambil sebabnya. Apa sebabnya? Dengan cara kita beramal soleh. Dia adalah sebab, bukan sebagai ganti, bukan sebagai ganti dari surga, bukan. Karena kalau kita melihat amalan kita untuk atau dibandingkan dengan sebagian kecil yang ada di dalam surga, itu tidak cukup. Sekarang tadi sudah disebutkan bagaimana kenikmatan surga itu jauh lebih besar daripada kenikmatan yang ada di dunia ini, dan dia sifatnya kekal. Berapa tahun kita melakukan amal soleh? 60 tahun misalnya. Taib, 60 tahun, apakah full melakukan amal soleh? Berapa jam yang kita lakukan selama sehari? Berapa ayat yang kita baca dalam sehari? Berapa menit kita melakukan sholat? Berapa lama kita mengingat Allah dari 24 jam tersebut? Sangat sedikit. Taib, dilihat dari sisi kualitasnya, bagaimana ketika kita sholat? Jauh dari kekhusyukan. Apakah yang demikian bisa mengganti kenikmatan surga yang misalnya sebagian kecilnya? Kenikmatan surga yang Allah SWT berikan selama 1 hari atau 2 hari, lalu bagaimana dikatakan bisa menggantikan kenikmatan surga yang selama-lamanya? Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, lan yudkhila ahadakum bi'amalihi al-jannah, atau lan yadkhula ahadukum bi'amali al-jannah. Salah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga bukan dengan amalannya. Maksudnya adalah bukan sebagai ganti dari amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka mengatakan, demikian pula engkau wahai Rasulullah. Qala wala ana. Beliau mengatakan, bukan juga saya. Illa an yataghammadani Allahu
birahmatin minhu, kecuali Allah SWT dialah yang meliputi aku dengan rahmatnya. Ini menunjukkan bahwasanya masuknya seseorang ke dalam surga itu bukan sebagai ganti dari amalannya, tapi ini adalah rahmat dari Allah SWT. Ini adalah kasih sayang Allah. Kalau dilihat dari amalan seseorang, nggak bisa untuk menggantikan kenikmatan surga. Allah SWT yang memberikan rahmat. Sehingga jangan sampai seorang tertipu dengan amalannya sendiri. Jangan dia mu'jab, dia merasa ta'ajub dengan amalannya sendiri, meminta rahmat dari Allah SWT. Kemudian qala, maka Nabi SAW mengatakan, laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau telah meminta, sungguh telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Ini pertanyaan yang penting. Apa pertanyaannya? Meminta diajarkan amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Ini pertanyaan yang penting, utama. Masing-masing dari kita membutuhkan jawaban, dan maka akan menjadi sangat mudah, akan menjadi sesuatu yang bukan berat, bahkan ringan dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini tentunya adalah taufik dan juga kemudahan dari Allah SWT. Dan ini menunjukkan pentingnya seseorang meminta pertolongan dari Allah SWT dalam melakukan amal soleh tersebut. Ini adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Jangan lupa kita isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah SWT dalam melakukan berbagai amal soleh tersebut. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hal yang bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan jauh dari neraka. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah tauhid. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah merupakan modal seseorang untuk masuk ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, innahu la yadkhul jannah illa nafsun muslimah. Sungguhnya tidak masuk ke dalam surga kecuali seorang yang muslimah, ya, seorang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia adalah seorang muslim yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Silakan Ustaz. Baik, diulang lagi nggak? Hah? Yang tadi kedengaran? Ya, boleh diulang Ustaz. Sampai mana tadi? Tadi terputus-putus kalau di Ana tadi itu sampai bentar terputusnya eh, apa ya kalau tadi itu
tadi itu sampai menjelaskan tentang ini Ustaz, eh, apa namanya, pahala, masih masih di awal Pak, tentang pahala yang besar, Ya, kemudian juga tidak menyekutukan Allah, kurang lebih seperti itu Ustaz. baik, Dari situ udah hilang tidak tertangkap suara Ustaz begitu Ustaz. baik. Iya, maka Nabi SAW beliau menyebutkan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Mu'adz bin Jabal ini adalah perkara yang besar tentang masalah surga dan juga neraka, dan semua kita akan kembali ke sana. Tidak ada di antara kita yang kekal di dunia ini. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan dorongan, ini adalah perkara yang besar, perkara yang sebenarnya adalah sulit, karena surga ini adalah barang dagangan Allah SWT yang sangat mahal, kenikmatan yang sangat mahal. Untuk mendapatkannya bukan sesuatu yang mudah. Dikelilingi surga ini dengan perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Sehingga kalau bukan orang yang punya tekad yang kuat, orang yang memiliki mujahadah, maka banyak yang berjatuhan dan tidak sabar untuk berusaha dalam menggapai surga tersebut. Tapi kata beliau, wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah Ta'ala alaihi. Tapi ini adalah sesuatu yang mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan. Kalau Allah SWT sudah mudahkan bagi seseorang untuk melakukan jauh dari neraka, maka itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Sehingga seorang jangan lupa dia beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mudahkan dia untuk beramal soleh. Jangan sampai menjadi orang yang berat, malas untuk melakukan amal soleh. Seakan-akan dia memikul sebuah gunung. Berat untuk beramal soleh, berat untuk sholat, berat untuk menuntut ilmu, berat untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Kemudian beliau menyebutkan hal-hal yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Pertama adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau masuk ke dalam, engkau beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat mutlak. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang sifatnya seperti ini. Di dunia dia mentauhidkan Allah dan meninggal dalam keadaan bertauhid. Datang kepada Allah tidak membawa dosa syirik. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid, menunjukkan tentang keutamaan mempelajari tauhid, dan menunjukkan tentang bahaya syirik, dan bahwasanya dia bisa menjadi sebab kekalnya seseorang di dalam neraka. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat 5 waktu yang Allah SWT wajibkan atas kaum muslimin. Ini juga menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga 5 kali dalam sehari, yang dijadikan oleh Allah SWT rukun yang kedua setelah 2 kalimat syahadah. Sudahkah kita menjaganya? Wa tu'ti az-zakah, dan engkau membayar zakat. Zakat dari harta kita, di mana zakat ini diwajibkan atas orang-orang yang mereka
adalah orang-orang kaya. Di sana ada kadar tertentu apabila seorang memiliki harta tersebut dengan kadar yang sudah ditentukan di dalam agama ini, dengan jenis yang sudah ditentukan dalam agama ini, maka diharuskan dia untuk membayar zakat. Dan ini adalah sebuah kewajiban. Ini juga bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Sebaliknya, apabila seseorang punya kewajiban zakat, dia tidak menunaikan zakat, maka ini bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Watasumu Ramadan, dan engkau melakukan puasa Ramadan. Ini juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim, dilakukan sekali dalam setahun di bulan Ramadan. Dia adalah termasuk di antara sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Dan kalau ditinggalkan, maka seseorang berdosa. Dan meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan sebuah amalan yang wajib, yang merupakan satu di antara rukun Islam. Dosanya tentunya lebih besar daripada meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain yang lebih rendah daripada itu. Ini adalah termasuk rukun Islam. Sehingga jangan sampai seorang muslim bermudah-mudahan di dalam masalah puasa Ramadan ini. Wa tahujjul bait, dan engkau melakukan haji ke Baitullah. Diwajibkan sekali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu menuju ke Baitullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di sini 5 perkara yang merupakan rukun Islam, dan ini sudah dibahas ketika kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, dan seterusnya. Tidak perlu kita ulang di sini. Kemudian kenapa beliau mendatangkan terlebih dahulu 5 perkara ini? Karena tentunya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sifatnya wajib. Termasuk diantaranya adalah rukun Islam yang 5. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya Allah SWT berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya. Maka perhatikanlah kewajiban-kewajiban yang sudah Allah SWT wajibkan atas kita semuanya. Sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji. Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut atau tidak? Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, disebutkan lagi perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan yang bisa menjadi sebab masuknya seorang ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. As-sawmu junnah, beliau menyebutkan yang pertama adalah puasa. Kalau puasa wajib sudah disebutkan tadi, maka di sana ada puasa-puasa yang sunnah, ya, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Dawud, puasa di bulan Sya'ban. Maka ini adalah puasa-puasa yang sunnah, dan beliau mengatakan puasa-puasa tersebut adalah junnah. Jadi maksud dengan junnah adalah perisai. Karena orang yang berpuasa, maka ini bisa menjadi benteng, bisa menjadi perisai bagi dia, penjaga bagi dia di dunia maupun di akhirat. Di dunia menjaga dia dari kemaksiatan. Orang yang berpuasa, maka dia berpuasa
matanya, telinganya, lisannya. Dan orang yang berpuasa biasanya dia berkurang, ya, berkurang syahwatnya, sehingga ini bisa menjadi perisai bagi seseorang sehingga tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Dan Nabi SAW ketika beliau mendorong para pemuda untuk menikah, menyebutkan barang siapa di antara kalian yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai. Orang yang sering berpuasa, maka ini akan menjadi penolong bagi dia, pembantu bagi dia untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Berbeda dengan orang yang jarang berpuasa. Dan dia adalah perisai bagi seseorang di akhirat kelak dari neraka. Bisa menjadi sebab seseorang selamat dari neraka dengan puasa tersebut. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajahahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah SWT akan menjauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah yang sunnah, kalau tadi adalah zakat, sedekah yang wajib, maka di sana ada sedekah yang sunnah yang dikeluarkan oleh seseorang, diinfakkan oleh seseorang, misalnya untuk orang yang miskin, atau anak yatim, atau orang yang fakir. Maka sedekah yang dikeluarkan itu bisa memadamkan dosa. Maksudnya adalah menghapuskan dosa. Dan kita semua adalah orang yang banyak dosa. Di antara hal yang bisa menghapuskan dosa seseorang adalah ketika seorang bersedekah. Ini dorongan untuk bersedekah. Tentunya semakin banyak sedekahnya, semakin ikhlas, semakin banyak dosa yang dihapuskan. Ini kesempatan bagi seorang yang diluaskan rezekinya untuk bersedekah di jalan Allah SWT. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Ada api, kemudian disiram dengan air. Kemana apinya? Tidak ada wujudnya lagi. Demikianlah dosa ketika kita padamkan dengan sedekah, maka tidak ada wujudnya lagi. Jadi yang merasa dirinya banyak kekurangan, merasa dirinya banyak maksiat, merasa dirinya banyak dosa, maka di antara sebab dihapuskannya dosa seseorang adalah dengan memperbanyak sedekah. Wa salatu rajuli fi jawfil lail. Demikian pula salatnya seseorang di waktu malam. Maksudnya adalah salat malam. Beliau sebutkan di sini puasa sunnah, kemudian sedekah yang sunnah, ada salat yang sunnah, dan salat yang sunnah yang paling afdal adalah salat malam. Thumma tala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Beliau membaca firman Allah yang artinya jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur, menggambarkan tentang bagaimana mereka di malam hari ada waktu mereka sholat. Yad'una rabbahum, mereka berdoa, beribadah kepada Allah, khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dengan neraka, makanya mereka bangun di waktu malam. Wa tama'an, dan mereka mengharap pahala dari Allah, mengharap surganya Allah SWT, sehingga mereka
bangun di malam hari, mengambil air wudhu, berdiri, melakukan sholat, menangis, mengharap pahala dari Allah dan takut dari siksaan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka bukan hanya sholat di malam hari, tapi mereka juga menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bukan disimpan semuanya, bukan digunakan untuk dunia semuanya, tapi sebagian ada yang diinfakkan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan, yang disimpan untuk mereka berupa penyejuk mata, yaitu kenikmatan yang ada di dalam surga, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, ini dorongan untuk berinfak, dorongan untuk melakukan sholat malam. Kemudian beliau mengatakan, thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah aku kabarkan kepadamu wahai Mu'adz dengan kepala urusan ini. Maksudnya adalah sesuatu yang paling penting di dalam agama ini. Urusan di sini adalah urusan agama. Wa amudihi, dan aku tunjukkan kepadamu tentang tiang dari agama ini. Wa dhirwati sanami, dan aku tunjukkan kepadamu tentang perkara yang paling tinggi, sesuatu yang menguatkan agama ini. Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz mengatakan, iya wahai Rasulullah, aku ingin mendengar tentang perkara-perkara tersebut. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, ra'sul amri al-Islam, kepala dari agama ini, inti dari agama ini adalah Islam, yaitu tauhid. Kalau bertauhid, maka akan membawa kebaikan, akan membuahkan berbagai perkara yang baik. Ini adalah inti dari agama Islam. Sehingga dahulu dakwah para nabi dan juga para rasul intinya adalah pada tauhid ini. Dan orang-orang yang mengikuti mereka juga memprioritaskan dakwah tauhid sebelum yang lain. Wa amuduhu shalah, dan tiang agama ini adalah salat. Tiang sebagai penyangga, kalau sampai dia roboh, kalau sampai dia patah, maka agamanya juga roboh. Kalau sampai seseorang tidak sholat, maka agamanya akan roboh. Sudah dibahas sebelumnya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, dan bahwasanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat sama sekali, maka dia keluar dari agama Islam, karena dia adalah tiang agama. Kalau dia ada, agama ada. Kalau dia tidak ada, maka agamanya akan roboh, akan runtuh. Wa dhirwatu sanami al-jihad, dan yang menguatkan agama ini adalah al-jihad, yaitu berperang di jalan Allah SWT. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan jihad, dan bahwasanya dia adalah di antara sebab kuatnya Islam. Dan tentunya ini masuk dengan jihad di sini adalah jihad yang syar'i, jihad yang memenuhi syarat-syarat, bukan sembarang jihad, bukan jihad yang hanya berdasarkan semangat saja tanpa didahului dengan ilmu. Kemudian thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Setelah beliau menyebutkan berbagai amal saleh tadi, dari amalan yang wajib sampai amalan-amalan yang sunnah, maka beliau menyebutkan, maukah aku kabarkan kepadamu sesuatu yang menguasai itu semuanya. Maksudnya menguasai di sini, kalau seseorang bisa memegang hal yang satu ini, maka insya Allah ini akan menjadi
pembantu dia, penolong dia untuk bisa baik dalam mengamalkan amalan-amalan yang lainnya. Kalau dia bisa menahan ini, maka diharapkan dia bisa dengan mudah mengamalkan amalan-amalan yang lain. Tentunya Mu'adz bin Jabal senang diberitahukan oleh Nabi SAW sebuah ilmu, apa yang seandainya bisa dikuasai, maka dia bisa menguasai amalan-amalan yang lain. Qultu bala ya Rasulullah. Aku mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam fa'akhadha bilisanihi. Beliau pun mengambil lisannya, memegang lisannya, mengeluarkan lisannya yang mulia. Ini menunjukkan terkadang seseorang menjelaskan supaya lebih mengena, langsung ia mempraktekkan dengan tangannya. Fa'akhadha bilisani, beliau mengambil lisannya, mengeluarkan lisannya. Wa qala, dan beliau mengatakan, kuffa alaika hadha, hendaklah engkau menahan lisanmu ini, menahan barang yang satu ini. Subhanallah, beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan di sini kepada kita tentang pentingnya menjaga lisan, dan bahwasanya orang yang bisa menjaga lisannya, maka insyaallah dia akan bisa mudah mengamalkan amalan-amalan yang lain. Bagaimana menjaga lisan? Tidak keluar dari lisannya, dari omongannya, kecuali perkara-perkara yang baik. Apa perkara yang baik? Digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk zikrullah, jangan sampai digunakan untuk ghibah, untuk namimah, dusta, menipu orang. Dia berusaha untuk menjaga lisannya, berhati-hati dalam berucap. Maka orang yang sehari-harinya dia bisa menjaga ucapannya, tidak menyakiti orang lain dengan lisannya, tidak berdusta, maka insya Allah ini menjadi sebab mudah bagi dia untuk mengamalkan amalan-amalan yang lain. Makanya dalam ayat Allah SWT mengatakan, wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum, dan hendaklah kalian mengucapkan ucapan yang lurus, niscaya Allah SWT akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa rijlaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya adalah kemaluannya, maka aku akan jamin dia mendapatkan surga. Maka mulai dari lisan, hendaklah kita menjaga lisannya. Jadi kelihatan terkadang berdasarkan hadis ini, orang yang bisa menjaga lisannya, maka insyaallah di belakang sana amalan dia baik, meskipun kita tidak melihatnya. Tapi kalau orang tidak menjaga lisannya, maka berdasarkan hadis ini kita akan tahu bahwasanya di belakang sana amalan dia tidak baik. Sehingga seseorang hendaklah dia menjaga lisannya. Dan seseorang terkadang diketahui amalan dia yang tidak dilihat oleh orang lain, baik atau tidak, dari lisannya. Dia bisa menjaga lisan atau tidak. Dia berhati-hati dalam omongannya atau tidak. Kuffa alaika hadha. Kata beliau, ini adalah kuncinya, adalah engkau menjaga lisanmu ini. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diazab dengan sebab ucapan kita? Karena Nabi SAW di sini menyebutkan tentang kewajiban untuk menjaga lisan. Loh, ternyata lisan juga dibicarakan di dalam agama ini.
Maka Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia, bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan diadab dengan sebab ucapan kita? Kalau zina, iya. Riba, iya. Di sana ada ancamannya. Nah, di sini disebutkan tentang lisan, ucapan yang sangat mudah dilontarkan oleh seseorang. Sangat mudah menggerakkan lisan ini, lidah ini. Apakah kita akan diazab dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala thaqilatka ummuk. Maka Nabi SAW mengatakan, ibumu menangisimu. Menunjukkan bahwasanya apa yang beliau sebutkan sallallahu alaihi wasallam di sini perkara yang perlu diperhatikan oleh seseorang. Beliau ingin supaya seorang yang ada di depannya memahami. Thaqilatka ummuk. Ibumu menangis karena kehilangan dirimu. Ucapan yang tujuannya adalah supaya orang yang ada di depannya memperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah menjerumuskan manusia di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau beliau mengatakan di atas hidung-hidung mereka, dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan seperti itu. Sekedar masuk neraka itu adalah sebuah kehinaan. Lalu bagaimana seandainya seseorang di dalam neraka dalam keadaan dia wajahnya berada di bawah, berjalan di atas wajahnya? Tentunya ini adalah kehinaan, ini adalah siksaan tersendiri. Illa hasaidu alsinatim. Sebabnya apa diperlakukan seperti oleh Allah? Sebabnya adalah karena apa yang dilakukan oleh lisannya. Dilakukan oleh lisannya. Orang masuk ke dalam neraka karena dahulu di dunia mengatakan ya Husain, misalnya, berdoa kepada Husain. Ya Abdul Qadir, berdoa kepada Abdul Qadir. Dia terjerumus ke dalam kesyirikan dengan sebab apa? Lisan. Berdoa kepada selain Allah. Seorang menghina Al-Quran, menghina Allah dengan apanya? Dengan lisannya. Masuk ke dalam neraka dengan sebab lisannya. Seorang melakukan ghibah, mencela tetangga, berdusta dengan apa? Dengan lisannya. Melakukan namimah, mengadu domba dengan apa? Dengan lisannya. Artinya banyak orang yang masuk ke dalam neraka dengan sebab lisannya. Makanya beliau mengingatkan di sini. Seorang kadang dia mengucapkan sebuah ucapan dan dia tidak mempedulikan ucapan tersebut, padahal itu bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam nerakanya Allah SWT. Sehingga marilah mulai sekarang kita berusaha untuk menjaga lisan kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan biasa, dalam keadaan marah, dalam keadaan serius, dalam keadaan bercanda, maka hendaklah kita menjaga lisan kita. Semoga Allah SWT memudahkan untuk kita semuanya sehingga kita bisa menjaga amal soleh yang wajib, kemudian diikuti dengan amal soleh yang sunnah, dan juga bisa menjaga lisan kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kita masuk ke dalam orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, yang mereka dimudahkan oleh Allah SWT masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Kemudian beliau mengatakan rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih.
Barakallahu fikum. Itulah yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hadis yang ke-29 dari 42 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Arba'in Nawawiyah. Baik, mungkin kita buka. Jika nanti saya mau jamaah qashar ta'zim maghrib dan isya, tetapi hanya maghrib saja yang berjamaah. Sedangkan untuk sholat isyanya saya sholat sendiri dengan niat jamaah qashar. Apakah itu diperbolehkan? Demikian Ustaz pertanyaannya. Iya, tidak masalah. Seorang sholat maghribnya berjamaah, kemudian dia berdiri lagi untuk melakukan sholat isya dengan niat menjamak, dan dia mengqashar sholat isyanya, tidak masalah. Nah, Baik. Masih pertanyaan melalui chat box yang berkenaan dengan bahaya lisan yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka sebagaimana yang tadi telah dijelaskan dalam hadis ke-29 ini. Apakah membahas kekurangan-kekurangan calon pemimpin seperti acara-acara talk show di televisi itu apakah termasuk ghibah? Dan apakah ini termasuk dalam kategori berbantah-bantahan yang di dalamnya hanya ingin terlihat baik dari masing-masing calon pemimpin tersebut? Demikian Ustaz pertanyaannya. kalau kita melihat keumuman hadis, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu, kejelekan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu, maka yang seperti ini termasuk perkara yang dilarang. Al-muslim akhul muslim, muslim adalah saudara muslim yang lain. La yahqiruhu, tidak boleh dia menghinanya. Dan Allah SWT mengatakan, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan sampai seorang atau sebuah kaum menghinakan kaum yang lain, mungkin mereka lebih baik daripada mereka. Sehingga jangan kita melakukan yang demikian, yaitu menghinakan saudara se-Islam, mengumbar kekurangan-kekurangannya. Kalau memang kita termasuk yang berpendapat mencalonkan atau memilih salah satu di antara mereka dan ingin menyebutkan alasannya, maka kita sebutkan kelebihannya saja. Apa kelebihannya adalah demikian-demikian, tanpa harus kita mengorek-ngorek, tanpa harus kita menjelek-jelekkan calon yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari seorang ikhwan di chat box Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi takdir, semua kejadian sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, bahkan masuk surga dan neraka. Bagaimana sebagai muslim yang benar? Apakah pasrah saja atau bagaimana Ustaz untuk tentang semua takdir ini? Mohon penjelasannya Ustaz. pertama, beriman. Sebagai seorang yang beriman, ya beriman dengan takdir Allah. Ini adalah termasuk rukun iman. Segala sesuatu telah diputuskan, segala sesuatu telah ditulis oleh Allah SWT dan akan berjalan sebagaimana yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, kita mengambil sebab, berusaha. Karena Allah SWT yang mentakdirkan telah memerintahkan kita untuk berusaha. Allah SWT yang menulis di dalam Lauhul Mahfuz seluruh takdir, dialah yang memerintahkan kita untuk belajar. Dialah yang memerintahkan kita untuk berobat. Dialah yang memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Maka semuanya kita imani. Takdir kita imani, dan mengambil sebab juga kita lakukan. Karena Allah SWT dialah yang memerintahkan kita untuk beriman dengan takdir, dan dialah yang memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Termasuk diantaranya adalah sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga, beramal soleh. Sehingga keimanan kita dengan takdir tidak menghalangi kita kemudian untuk beramal soleh.
beriman dengan takdir dan kita beramal soleh. I'malu fakullun miyassarun lima khuliqa lahu. Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT masuk ke dalam surga, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Nah, selanjutnya pertanyaan melalui chat box, kami alihkan terlebih dahulu melalui pertanyaan secara interaktif dari Umu Firly, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz tentang terkait doa. Ketika masuk Rajab itu banyak doa Allahumma fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Secara redaksi doa tersebut sangat bagus ya Ustadz. Namun ada yang mendoifkan seperti itu, dan ketika kita mau berdoa itu bukanlah itu adalah doa dari Rasulullah. Ini bagaimana Ustadz menyikapi yang seperti ini? Terus yang kedua Ustadz, tentang ketika kita memintakan ampun kepada muslimin dan muslimat seperti itu, apakah kita bisa hanya mencukupkan Allah maghfir Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina wal muslimat seperti itu, atau kita sebutkan satu persatu, atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Yang kedua tadi doa untuk siapa? Muslimin wal muslimat, memintakan doa untuk muslimin dan muslimat itu apakah kita hanya bisa mencukupkan untuk mendoakan misalkan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat seperti itu. Nah, jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Iya. Terkait dengan hadis bahwasanya Rasulullah SAW dahulu ketika beliau masuk bulan Rajab, beliau mengatakan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, memang di sana ada ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah yang mendhaifkan hadis tersebut. Tidak diragukan bahwasanya Rajab ini adalah bulan yang mulia, dia adalah satu di antara bulan-bulan haram, memiliki keutamaan tentunya di dalam agama ini, dan tidak ada di sana hadis yang secara khusus menunjukkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Dan apa yang ditanyakan tadi tentang doa, sekali lagi ada di antara ulama kita yang mendhaifkan hadis ini. Jadi wallahu taala a'lam, kalau memang dia adalah hadis yang dhaif, maka jangan kita yakini itu adalah berasal dari Nabi SAW, dan tentunya jangan kita amalkan kalau memang kita sudah tahu itu adalah sebuah hadis yang dhaif. Tapi tentang doa wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada Ramadan, tidak masalah seseorang berdoa kepada Allah SWT baik di bulan ini, bulan-bulan sebelumnya, untuk supaya disampaikan kepada bulan Ramadan, disampaikan kepada bulan yang merupakan bulan ibadah, bulan ampunan, ya, supaya kita bisa menambah kembali amal soleh kita, bisa menambah kembali bekal kita. Tidak masalah seorang dia meminta kepada Allah SWT supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya tentang berdoa, memohonkan ampun untuk kaum muslimin. Seandainya seorang berdoa dengan doa yang umum tadi,
maka ini baik sekali dan insya Allah pahalanya besar. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin dan muslimat berapa jumlahnya? Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ketika kita mendoakan ampunan untuk mereka, kita telah berbuat baik untuk mereka semuanya. Yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, keluarga kita maupun selain keluarga kita. Kita telah berbuat baik untuk mereka, berbuat ihsan, mendoakan untuk mereka. Tentunya semakin banyak yang kita doakan, semakin besar pahala yang didapatkan oleh seseorang. Dan itu tidak menghalangi kita untuk mendoakan ampunan secara khusus ya. Kita mengingat orang tua kita, kemudian kita mendoakan, atau kita mengingat guru kita, kemudian kita mendoakan secara khusus, tidak masalah. Terkadang seseorang berdoa dengan doa yang umum, dan terkadang dia mendoakan dengan doa yang khusus untuk orang-orang tertentu, tidak masalah. Nah, baik, mungkin pertanyaan terakhir. Silakan Akhi Fauzan. Pertanyaan terakhir. Baik. Bismillah Ustaz, mohon izin Ustaz bertanya. Ini Ustaz, ada beberapa teman ana yang bertanya terkait dengan ada Ustadz yang bermanhaj salaf gitu kan, melarang untuk mengkritisi pemerintah gitu kan. Tapi kenapa di sisi lain Ustadz ini katanya, beliau menyampaikan seperti itu, mentahdir Ustadz lain atau mentahdir membicarakan ormas-ormas tertentu seperti itu. Apa ini termasuk kepada gibah juga Ustadz? Seperti itu, mohon jawabannya Ustadz. Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ya. Pertama, yang harus kita pahami, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mendengar dan taat kepada penguasa. Dan ini tidak menghalangi mereka untuk memberikan nasihat. Pemerintah adalah saudara kita, mereka muslim. Dan Nabi SAW mengabarkan ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Di antaranya adalah untuk pemerintah kaum muslimin. Kalau memang kita melihat pemerintah misalnya melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan, maka kita memberikan nasihat. Tapi bagaimana cara menasihati? Apakah dengan demonstrasi? Apakah dengan mengumbar kejelekan mereka di atas mimbar? Bukan dengan cara seperti itu. Kita memberikan nasihat dengan cara yang benar, sembunyi-sembunyi, dengan lemah lembut, bukan dengan cara mengumbar kejelekan pemerintah di depan orang lain. Ini yang diajarkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berarti tidak menasihati pemerintah, bukan berarti membiarkan kekeliruan. Jadi kita menggabungkan dua perkara, menggabungkan antara mendengar dan taat kepada penguasa, kemudian juga menasihati tapi dengan nasihat yang baik, dengan cara yang lembut, dengan sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang mereka membicarakan sebuah aliran, maka ini juga bentuk nasihat sebagaimana dalam hadis tadi. Bukan hanya penguasa yang diberikan nasihat, tapi juga ammatihim, kata Nabi, dan orang-orang yang umum di antara mereka. Bagaimana bentuk nasihatnya? Kalau mereka terjerumus ke dalam sebuah kesalahan, ya kita berusaha untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang belum terkena, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan tadi. Dan orang yang sudah terkena, bagaimana mereka keluar dari kesalahan tadi, bagaimana caranya berdakwah.
kita sampaikan, ini perbuatan seperti ini keliru, perbuatan seperti ini tidak ada dalilnya, perbuatan seperti ini bertentangan dengan sunnah. Ini adalah bentuk nasihat kepada kaum muslimin, adalah bentuk rasa kasih sayang mereka, dan mengamalkan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Nabi SAW dahulu beliau mengingatkan, ya, beliau berdakwah, mengingatkan tentang bahaya syirik, mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Beliau mengingatkan tentang akan datangnya sebuah kelompok yang mereka memerangi kaum muslimin, meninggalkan penyembah selain Allah atau penyembah berhala. Dan maksud beliau adalah orang-orang Khawarij. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu juga membicarakan tentang kelompok-kelompok tersebut, seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga Abdullah bin Umar. Ketika mendengar tentang aliran Qadariyah, maka beliau mengingatkan, kalau kalian bertemu dengan mereka, kabarkan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini bukan termasuk ghibah. Ini adalah usaha kita untuk menjaga kemurnian Islam. Karena itu bukan termasuk ajaran Islam. Penyimpangan-penyimpangan tersebut bukan termasuk ajaran Islam. Kalau memang kita cinta kepada Nabi SAW, sayang dan cinta dengan agama ini, maka kita berusaha untuk menjaga kemurnian agama ini. Kalau memang ada orang yang salah dalam memahami, menyimpang dari jalan yang lurus, ya kita ingatkan. Ini bukan termasuk ghibah. Ini adalah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tentunya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dalam berdakwah, ini ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Ada di sana aturan, ada cara yang harus diperhatikan sehingga menjadi dakwah yang berbarakah. Demikian yang bisa kita sampaikan para ikhwan dan juga para akhwat sekalian. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya, dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Dr. Abdul Roy Hafizahullah Ta'ala yang telah merinci, menjelaskan di hadis ke-29 ini, hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan semoga kita semuanya dapat memahami dan mengamalkan dari apa yang tadi dijelaskan dalam hadis tersebut. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi disuguhkan dengan waktu yang terbatas. Mohon maaf tidak dapat kami sampaikan secara keseluruhan. Semoga dapat disampaikan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Atas nama kru dari studio HSI yang bertugas pada malam ini, berikut juga rekan-rekan dari Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, mengaturkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadiran Ustazuna Abdullah Roy pada malam hari ini, dan juga jamaah sekalian atas partisipasi pada kajian malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan, dari segala kekhilafan yang telah Anda ucapkan maupun juga atas pelayanan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua dan keistiqomahan untuk berthalabul ilmi syar'i sesuai Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi SAW yang sahih. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Masyaallah, yakumullah.